Rasulullah bukan ahli medis, tapi paham betul. Justru medis banyak merujuk terhadap hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal Baihaqi an Anas ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah ta'ala bi sholati rajulin ma'a sholatin illa qala Allah ta'ala ushhidukuma anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Malam ini para jamaah tasih nerangkan fadilah sholat di antara lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Rupane riwayat ma min hafidhaini ora ono utawi malaikat loro kang jaga. Yarfa'ani kang gawa munggah sapa malaikat loro ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala bi sholati rajulin kelawan gawa sholate wong lanang ma'a sholatin serta sholat kang liya illa qala alida wa Allah ta'ala ushhidukuma nyaksiaken sapa ingsun kuma ing sira loro ani sedaya ingsun iku qad ghafartu teman-teman ngapura sapa ingsun diampi marang kawula ingsun ma ing sholat bainahuma kang antarane sholat loro ma itu so bainahuma kan tetap ing dalam antarane sholat loro. Hadis ini sudah dibaca di kajian Selasa kemarin bahwa malaikat sholat kita itu ada petugas dari Allah yang membawa amalan sholat kita diaturkan datang bersama Gusti Allah. Tatkala kita bercatat bas dohor disambung asar dilakoni maghrib dilakoni isya dilakoni subuh dilakoni begitu lapor kepada Allah langsung Allah memberi penghormatan datang mereka yang sholat malaikat saksenono wong sing sholat iku kuwabeh dosane tak ngapura ambek aku lan sholate bagus terus wudu'e bagus. Amin ya rabbal alamin. Berkane kita niki ojo ilang bab wudu, ojo sampai lali wudu sing bagus. Minimal rukunnya wudu itu kita kerjakan yang 6 itu walaupun gak iso ndonga. Mantun wajah kita gak iso ndonga, mantun basuh tangan kita gak iso ndonga, ora masalah. Sing penting carane wudu basuhnya harus bener. Walaupun gak ndonga Allahumma bajib wajhi bi nurika yauma tabyadu wudu awliyaik wala tusawwir wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Aisyah dungo niku sebutan Musa. Sajane kata dungane kabeh mon miturut Imam Ghazali niku sing diambil saka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basuh tangan Allahumma ini kita biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali wa min wara'i dhahri. Basuh bagian kepala Allahumma harim syari wa syari 'alan nar. Basuh kedua kaki Allahumma thabbit qadami 'ala siratal mustaqim ma'adami ibadikas sholihin. Allahumma inni as'aluka
siwa matur basuh donga Allahumma inni a'udzubika an tuzilla qadami ala siratal mustaqim ma'adami munafiqina wal musyrikin. Matur wudhu donga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'budu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus dengan wudhu niku diwaos. Terus maca inna anzalnahu fi lailatul qadr sempurna. Oleh boten sempurna nggih spek sak iso-iso panjenengan lah. Boten saged malih sing penting basuhnya wudhu niku bener. Muka bener, basuh kedua tangan sampai sikut, masuk bagian sirah itu gampil, basuh kaki harus di bawah di atas mata kaki seperti bener ngoten tok. Walaupun kita ini gak mau donga aja kita gak hafal nggih insyaallah dinapura karo Gusti Allah. Asalkan waktu membasuh muka niatono niat surudu ilang hadas diri lillahi ta'ala. Niati kok berdoa hati. Mergane ilmu ini kudu dieling-eling terus, boten paham urusan ubudiyah, urusan ibadah sampai tanglet aja isin-isin. Utawa sampean tes lah ustaz kuduku wis bener apa durung. Boten masalah. Pulau isin nyari dari ustaz desa pulau terus dengan mawon nggih boten masalah. Yai pengin pulau tes wudu pulau sae napa boten? Salat pulau bagus napa boten? Berkali nek salat berjamaah niku keuntungannya kathah. Salah luput kita dalam berjamaah insyaallah dinapura karo Gusti Allah. Muga-muga ibadah salat kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wa fi kitab Zawajir li Syekhina Khatamul Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar Al-Haytami diterangkan di dalam kitab Zawajir kepunyaan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Qala dawu sama ba'dun setengah ulama barada terqa fi haditsin ing dalam siji hadis. Imam Ibnu Hajar ngendika enten dawuh sebagai ulama ada hadis kata Ibnu Hajar. Rupane man utawi sapa wong iku hafadha gelem jaga sapa wong ala sholati ngatasé salat 5 waktu. Akramahu mongko mulyakaken ing wong sapa Allah Gusti Allah bi faksi risalin kelawan pira tingkah. Sinten tiyange jagi salat 5 waktu dengan baik, Allah muliakan orang itu dengan 5 perkara. Nah ini coba dibuktekno niki. Wong sing gelem jaga salate 5 waktu dengan baik, wudunya bagus. 5 kekeramatan Allah kasih kepada kita. Setunggal napa yurfa'u anhu ghaibul aisy. Robote rumah tangga diangkat kali Gusti Allah. Paribasan gak sugih nemen. Sing didolek saiki ya seminggu kita dolek nyambut gawe. Sing gawe nyicil bayar sekolah apa mawon terus kita ngalor idul. Sing kate tak gawe sangune anak ngaji utawa sekolah golek bendina kita kerja kita. Tapi rumah tanggae diparingi tenang karo Gusti Allah. Tenang pripun nyambut damel yai. Artinya anak gak gudo. Bojo boten gudo. Lingkungan kondusif rukun. Seneng. Nyambut gawe kesel-kesel mulai wong wedok mesem apa maneh salaman seneng nggih napa to.
Kayak anak bagus, tidak bermasalah, senang, hilang kesel wong tua nyambut damel di omahe apik ngoten. Salah kesel nyambut gawe duwe, mulai bojo nyurang wah wis kiah. Terus saniki ngoten. Iki rawat nek wis ngene iki wis. Tak tinggal rabi maneh awak bondo cepet tambah megah-megah ini kenapa kok sakit dari masalah keuripan. Cobalah kita ini manut sholat itu datang bersama Gusti Allah. Para bersama kita ya Allah, kula belajar sholat dengan baik ya Allah, kula pengawas ya Allah, kula pun istiqomah sholat 5 waktu ya Allah. Mudah-mudahan ruwetan di rumah tangga kula sampai nikah ya Allah sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terus kanjeng Nabi sing janji nyuwun nang Allah. Lek aja kira bener salat kula sampeyan ngapunten ya Allah, kula belajar bener sampeyan ilangaken keruwetan kula niki ya Allah. Mungkin lambat laun nang Gusti Allah bakal dilangno permasalahan-permasalahan. Bojone kiai iki kudu sabar kabeh Mas, kadang-kadang bojone kiai gak mewah diponi ngoten. Wong aja watak menungso iki ngoten. Tapi mergo kiai sabar terus nuwun nang Allah, suwe-suwe api-api dhewe. Akhirnya sadar-sadar ya mbak nanti Allah sing maringi kesadaran. Dibuka atine yo apa akhlakmu nang omah. Lek ngono tok cepet rezekimu. Dikayo dino tenate wong wedok ya Allah. Sehingga suwe-suwe bujur kiai karena apa akhirnya dia akan luluh, akhirnya dia akan baik, bukan hanya baik sama kiainya, kok nang monggo itu belajar bagus. Lek Allah kadung bukan niku kabeh barokah ibadah, barokah sholat 5 waktu, barokah donga dateng ngersane Gusti. Dan itu dulu kita tes. Kita kanjeng Nabi dawuh ngoten para rawi ayo kita belajar. Lek kula wis sampe mantep pangan kula lakoni. Dadi nyuwun Allah kula lakoni. Terus kanjeng Nabi lek wong ajeg ngopeni salat 5 waktu satu yurfa'u dan ilangaken anhu saking wong apa dhaiful aisy. Rumate kehidupan. Lek jenenge ruwet niku bapak-bapak ibu-ibu boten kok mergo gak duwe sugih lho mboten. Sugih oleh Allah kaya ruwet ya, ruwet. Malah ruwet tambah ping sugih lek kadung kaya ruwet karo Gusti Allah. Ya contohnya wong sing korupsi. Banyak pejabat lurah dihukum, musbih jabatan ya sugih apa kok dihukum yo awale yo gara-gara ruwet rumah tangga yang banyak kelas bupati dihukum, kok dihukum barang wis sugih ya wis jabatan ya wis. Ya mungkin ngoten niku abai dengan sholat. Allah kasih ruwet. Banyak gubernur sing sekarang dari penghuni hukuman, ya mungkin ini niku abai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luput awake dhewe keluarga, anake urusan yang berwajib jadi taruh dan jadi terterusan. Nanti gak mau senang nih oleh ini, padahal ya sugih. Makanya ayolah kita oleh pas-pasan, jangan putus asa mergo kita pas-pasan. Kita cari rahmatnya Allah. Bahagia itu bukan hanya di uang, bahagia itu bukan hanya di jabatan, tapi bahagia itu oleh rahmati Gusti Allah. Berjuang oleh rahmat saka kersane Allah, bisnis oleh rahmat saka kersane Allah, beranak pinak oleh rahmat saking kersane Allah, bertetangga oleh rahmat Gusti Allah. Tetangga lek kakite rahmat ambek Allah, tukang kok gak apa ambek Allah. Sehingga lek awake butuh tuku
sebelah itu, tapi ngelangkah omahe musuh, bisa muter. Maksudnya yang akhir muter, mau kalau ngawe kalau kado kan nyopo muter lewat burin. Ya Allah. Padahal andai kata kita kado musuh enak, sudah tertutup muter. Tapi karena ada permusuhan muter, kayak uang langsung musuh. Maksudnya enak oleh muter, gitu muter. Na'udzubillah min dzalik. Tapi wong lek iki rahmat karo Allah boten wis tetangga kita enak, gak perlu tangga kita kangen. Gak perlu anak kita kangen, gak perlu bojo kita kangen. Kenapa? Allah kasih rahmat sehingga kerinduan dan kebahagiaan saja yang selalu bermain. Mulai dadekno dateng perintah Gusti Allah, digadekno kebutuhane kali Gusti Allah. Itu terus Kanjeng Nabi saya bukan kok terus itu loh. Saya hanya menyampaikan hadis dari Rasulullah. Siji urusan rumah tangga insya Allah diberesin kali Gusti Allah, dirahmati kali Gusti Allah. Nomor kali wa adzabul qabri lan maneh adab kubur. Adab kubur niku para rawuh wajib kita percaya. Kalau nggak percaya dengan adanya adab kubur, kita keluar dari Islam, murtad istilahnya. Yai, wong wis mati mosok yai pada ditakon malaikat barangkali barang tak logis kaku. Nah, lek secara logika akan diboten gaduh kok. Barang wong wis mati wis kaku iki lho mboten. Ketok pelok-pelok kok mati. Tapi panjenengan tidak percaya dengan adanya siksa kubur, alif-alifane siksa kubur awal siksa kubur itu sekarang juga harus lek kena ojo percaya ana siksa. Nopo alif-alifane siksa kubur yo mati. Jadi kan tuntutannya ngeten wong itu mati dhisik, mari mati dhisik terus dikubur, mari dikubur di situ ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ini satu paket. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Terus Kanjeng Nabi bahkan Allah didhawuh dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal tiba, kontrak hidup kita sudah ditentukan oleh Allah, gak delok enom utawa tuwek, gak delok musim corona utawa gak corona, wae mate wis mate. Kontrak kita kalau panjang umur dulu tatkala kita umur 4 bulan, lek hadis sahih itu terangkan tatkala umur 4 bulan wa yursalu ilaihi malak, Allah ngirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Makanya janin itu hidup tak ada kehidupan, ada detak jantung tatkala umur 4 bulan. Rasulullah bukan ahli medis, tapi paham betul. Justru medis banyak merujuk terhadap hadis ini. Makanya dalam urusan hal gaib kita tidak boleh mengedepankan rasio tok, logika tok, boten angsal. Urusan gaib kita harus iman. Ada Islam, ada iman. Lek Islam itu urusan yang rasional. Sing ketok kasat mata. Berkait rukun Islam syahadat juga harus ikrar talafut bil lisan, ikrar bil qalbi. Rukun Islam kan ono 5, kita ngaji awal 5. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Iki ketok moto kabeh niki. Ngelakoni 5 hal ini dengan anggota tubuh zahir kita. Di samping Islam ada iman. Loh, iman ini loh yang tidak bisa kita gambarkan dengan logika atau akal sehat. Contoh iman billah, antuk bina billah. Rukun iman kan enten 6 siji, antuk bina billah, harus iman kepada Allah. Kayak apa Allah? Apa harus kita melihat belok-belok Allah? Ya gak mungkin lah. Terus pripun garai kita mantep nang Allah? Coba
coba pikir ciptaan Allah, jangan memikir Allah. Ada matahari, sumber dari sebuah kehidupan. Sopo sing nyiptakno? Pikiran. Mosok langsung tercipta dewe, kan nggak mungkin sesuatu tercipta dengan dirinya sendiri. Ada rembulan. Siapa yang menciptakan rembulan? Apa fungsi sebuah rembulan? Pikiran guys. Ada bumi, tempat kita tinggal. Siapa yang menciptakan bumi? Mosok tercipta dengan dirinya sendiri. Sehingga panjenengan wis angen-angen ciptaan Allah, baru panjenengan akan percaya betul bahwa Allah itu betul-betul ada. Kapan ya kita melihat Allah? Nanti kalau kita sudah masuk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya tatkala Nabi Musa ingin tahu Allah, tidak mampu kok gebrak Nabi Musa. Makanya panjenengan kau sampai jero-jero pikirlah ciptaan yang Gusti Allah. Pun kembali ke tentang adab kubur. Kata baginda Nabi, awal dari sebuah kematian, setelah mati orang itu dipendem di bumi, namanya alam kubur. Disitulah nanti malaikat munkar dan nakir akan tanya marabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Kalau kita tidak mau percaya terhadap siksa kubur, tolong panjenengan juga tidak percaya tentang kematian. Oh, aku sehat, aku gak mungkin mati. Lah aku gak kira mati, gak monten wae. Cek gak dianggap wong edan men iki kok Kalau orang itu percaya dengan kematian juga harus percaya terhadap siksa kubur, karena itu satu paket. Ahli medis kayak apapun, spesialis jantung, paru, ginjal kayak apapun, pinter dokter terus. Tapi wong dinas dalam Al-Qur'an terus Allah kabeh mati, akhirnya ya kematian itu walaupun seakan-akan tidak logis, tapi akan menjadi sebuah kenyataan. Begitu juga siksa kubur dan nikmat kubur, walaupun tidak logis versi akal kita, tapi kita wajib percaya kalau bercermin dari sebuah kematian, wong kabeh mati. Janji kanjeng Nabi habis mati masuk ke liang lahat. Di situ nanti ada alam kubur dan kita akan ditanya oleh Allah. Dan akan ada hisapan di situ di alam kubur walaupun belum hari kiamat. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yang terkenal lebih populer lagi dengan alam barzakh. Sehingga nggih lek kake yo kowe dipikir tauhid nggih mboten saged para rawuh. Tapi kita harus sadar kita itu mengalami singkatnya ya 3 kehidupan. 4 kehidupan. Lek diruntut kita itu mengalami 5 kehidupan. 1 kita hidup di alam arwah. Sebelum jasad itu diciptakan, roh kita sudah jadi diciptakan oleh Allah. Proses jasad itu karena kumpulnya wong tua kita. Bapak kumpul mak tercipta sebuah janin umur 4 bulan Allah tiupkan roh. Rohnya sudah jadi duluan kita. Lihat menurut hadis Rasul. Barulah kehidupan yang kedua kita hidup di perut ibu selama 9 bulan. Itu pun walaupun dohir kita tidak bisa membayangkan kok. Kita tidak bisa mikir walaupun dohir. Kalau panjang itu 9 bulan itu hidup di dalam perut ibu. Sama ini dia ngelakuin yang sama orang jauh bertang. Wah itu jenah-jenah nyoto. Gitu kan buat nilai gitu betul. Dan sampai dulu kalau 9 bulan ada di perut ibu tidak terbayang bahwa kita akan keluar dari rahim ibu menuju alam dunia. Asing alam dunia ini telinga kita dulu. Hampir tidak pernah kita nyangka bahwa kita akan mengalami alam dunia. Begitu 9 bulan ibu kita melahirkan, kita bisa melek umur 1 tahun bisa jalan, baru merasakan indahnya dunia.
Ternyata alam dunia luas. Kita dulu di alam kandungan tidak sadar bahwa kita akan lahir ke dunia. Saking enaknya di alam dunia, bebas ngalor ngidul sampean ketok promo rene diceritani alam kubur gak percaya. Padha kita gak percaya biyen ana 9 bulan kandungan ibu kita akan lahir ke dunia ya gak percaya. Itulah manusia. Tapi pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Contoh lagi si paling gampang wis kita masuk akal. Terus si Kanjeng Nabi ahli maca Quran, ajeng ngatamno Quran, itu benjang-benjang wutuh mayite wonten di alam kubur. Orang yang ahli ngatam Quran, lebih-lebih hafal Quran dijamin sudah. Orang yang ahli baca Quran insyaallah utuh, pendengarannya utuh. Tak gampang duwe lara pikun niku mboten gampang. Yakin sabar buktian partosono wong sing ahli maca Quran, utuh ahli hafil Quran, utuh pendengarannya utuh. Walaupun sampai umur 80 tahun utuh. Sampai sekarang saya banyak bukti wong ahli maca Quran. Tapi wong lek ahli maca Quran umur sepidak mawon wis rada pikun rada tuli iki napa? Nggih, cah apa itu? Bukan maca Quran, naudzubillah min dzalik. Umur sepidak pikun wis ngoyo-ngoyo nggon-nggon naudzubillah min dzalik. Panjenengan kali maca Quran tapi ahli ngaji muga-muga diselametkan saka penyakit pikun. Amin ya rabbal alamin. Penyakit pikun itu awake waras tangan doyan tapi lek ngoyo ngisi sanggon-nggon naudzubillah min. Ya lek duwe anak santri, lek duwe anak etikae bagus, tata krama bagus, sing gelem open. Lek naudzubillah duwe anak gak ngaji, imane ya gak bagus yo paling gak mate-mate bapak iki. Wah ngoyo kok sanggon-sanggon naudzubillah min. Moga-moga anak putu kita sedaya selamat kabeh amin ya rabbal. Insyaallah lek ahli ngaji boten. Allah boten nakdir hal-hal sing merepotkan betul boten. Moga-moga amalan kaos kita ibadah kita diterapkan oleh Allah amin ya rabbal alamin. Pun cerita wong sing hafizul Quran atau ahli ngatam Quran itu banyak di dalam kubur utuh itu banyak. Kain kafannya baru-baru ini di Bondowoso itu ada. Kafannya utuh, mayatnya utuh. Padahal tidak masuk akal kok. Udah puluhan tahun meninggal pasti hancur itu orang mayat itu. Kenapa kau utuh? Lo ini lo bro. Ojo kita ngendelno pikiran kita. Oh bukti nih wayahe ajur wong pendem 30 tahun, 20 tahun. Oh, tatkala ada banjir kok masih kelihatan kafannya utuh. Jasadnya juga utuh kok mboten hancur. Itulah keistimewaan yang Allah berikan walaupun tidak logis, tidak rasional, walaupun gak masuk akal, tapi janji Allah betul-betul terrealisasi. Artinya baru tahu iman wajib kita itu iman bahwa alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Kenapa kita kok disuruh iman kepada alam kubur itu kenapa? Iman ke alam kubur itu positif terhadap kehidupan kita. Sebab kalau orang iman kepada alam kubur itu otomatis kita akan siap-siap. Sehingga ajak sholat belajar ya Allah kalau ngaji terus enten adab kubur, enten nikmat kubur sama ngapunten Gusti. Terus yang kali ini sing penting harus sepuro akhir belajar bagus sampai ngapunten belajar. Kenapa? Ada keyakinan bahwa kita akan pulang ke alam kubur. Kalau kami tidak belajar baik, ketututan ajal ya Allah Gusti. Makanya ingat terhadap siksa kubur, ingat terhadap alam kubur, ingat terhadap nikmat kubur itu membangun sifat-sifat yang positif. KTLAB tonggo wedi. Oh, kita bakal mati. Lek mati kelak bakal mempertanggungjawabkan semuanya. Positif kan bagus. Tapi naudzubillah kalau kita gak percaya dengan alam kubur, gak percaya dengan hari kiamat,
membimbing diri kita itu. Pengantin mau gak percaya dengan alam kubur, gak percaya apa yang kate mati, gak nurus. Sehingga sembarang wani naudzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dikasih keyakinan yang kuat. Makanya kalau kita ingin duwe keyakinan sing apik, mari maca napa mantun donga wudu nika sesuai dengan keterangan awal bab wudu baca inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allahumma ja'alna tawabin wa ja'alna mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Mari maca donga niku terus maca inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhiri. Allah kasih keyakinan, Allah kasih iman yang bagus. Oleh sing maringi keyakinan itu Allah. Sing maringi hati kita gelem manut itu Allah. Sing gawe hati kita bagus niku ya Gusti Allah. Makanya kita memohon kepada Allah. Makanya nek kalau ngaji gak usah ngeleng-ngeleng wong sing apik tunakno ayo bolo ditungakno tonggo ditungakno. Ojo dielek-elek. Wong kabeh sing kakek hidayah iki Gusti Allah. Engko sampe ngeleng-ngelek lah wong iki gak canda apik malah kita tukaran gak nyoba naudzubillah min dari dusomaan. Durung gayahe kita ngilo-ngilokno itu sombong kita. Berarti wong lewani ngilokno wong kan sombong gitu. Seakan-akan paling apik dhewe. Wong nek aku paling apik dhewe di hadapan Allah hancur sudah semuanya. Mergane kula suwun, kula bisa ngajengaken, kula nggih dungaken panjenengan kabeh jamaah arek dalu kula belajar dungaken. Mboten enten ati kula niku elek apik sing apik yo muga-muga istiqomah apik sing derek yo muga-muga sampeyan buka ya Allah. Kula wonten terus. Oleh awak dhewe durung tentu bakal apik terus durung tentu. Kabeh niku sing gadah otoritas kaya apik niku hanya Gusti Allah. Jadi nomor 2, kalau kita ahli sholat 5 waktu, adab kubur selesai, beres, dihilangkan oleh Allah. Bahkan sholat kita nanti akan menjadi benteng. Sholat kita itu akan menjadi panting di depan. Lepas nanti sholat ada malaikat bukan nakir datang ojo kaget podok-podok makhluk ya Allah. Aku sih bakal ngedepi. Aku sih bakal jawab semua dari pertanyaan malaikat bongkar dan nakir. Hebat kalau ahli sholat. Rumah tangganya barokah. Kalau kita meninggal dunia kelak selamat dari adab kubur. Wong sholat boten suwe. Sholat boten suwe. Tapi abot. Oh, memang itulah nafsu kita masih dominan. Kiai ini yang abot. Estune. Ustadz yang abot regane foto-foto abot kita saling ketuhanan Allah muga-muga saged to istiqomah nglampahi salat amin ya rabbal alamin. Lagi pikir-pikir teman yo gak logis gak rasional. Apa oleh kerja sedina kok kuat? Nggih mboten lek ate melu akal. Apa kerja sedina lho kan mati kita kuat. Sembahyang kalau 10 menit kok gak kuat berarti kan gak logis nggih mboten. Sing nopo gak ajek tuwa wis waktu-waktu lho kok malah ajek kan gak masuk akal. Wayahe sing nopo fix kuat iki lho mboten. Wayahe lho sing nopo ngarep hebat wae wong enom. Mboten kuwalik sing tuwa sing waktu-waktu malah ajek. Lek disrekal srekalan iya yen gak mampu lemah wae repot wong srekalan terus gak wis gak kuat nggih ya iki mampu lemah ya anjing ya Allah ojo ngomongan ngono kocak kudune yo astagfirullah ya apa sih aku nom sehat kok kalane sing tuwa ngoten lho api ojo malah nyerekal ngono naudzubillah kok tutup atine Gusti Allah gak kuat ibadah terus naudzubillah min ada kapan serekal ngoten gak ilok Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 jaminan ketokan Nabi keluarga insyaallah akan dikasih rahmat. Nomor kali azabul kubur, siksa kubur dihilangkan oleh Allah, diringankan.
Nomor 3, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, wa yu'tilan paring huwing wong sapa Allah Gusti Allah kitabahu ing catetane wong. Sebab kita ini mulai biyen balik bapak-bapak dicatet ojo sembrono. Mergane kita mumpung sing urip tobat nang Allah. Gendaan nom yen konkret, catetan konkret kabeh. Senengane biyen nggodha tangga ono catetan. Sing juruan opo ae sing gak salat pirang taun enten catetan. Konkret. Nanti diberikan itu di hari kiamat. Makanya dalam surat Kahfi itu diterangkan wa itu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'alakum maw'ida wa wudi'al kitab fataral mujrimuna musyfiquna mimma dalam surat Kahfi. Pokoknya artinya itu kelak di hari kiamat kita akan disuruh baris oleh Allah. Pokoknya itu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'alakum maw'ida. Bahkan banyak orang kamu semua tidak percaya dalam hal itu kata Allah. Wa wudi'al kitab fataral mujrimuna musyfiquna mimma fihi wa yaquluna, nah ini ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kelak di hari kiamat kita akan dibagi rapor satu persatu. Kalau kita menerima rapor dengan tangan kanan berarti selamat kita, aman. Isi rapor kita otomatis bagus. Tapi kalau orang itu menerima dengan tangan kiri, loh ini bahaya. Berarti alamat orang itu cilaka. Alamat isi rapornya itu merah semua. Makanya kita dalam doa habis basuh tangan diajarkan oleh Rasulullah, Allah ma'tini kitabi biyamini wa hasinnya hisaban yasira. Ya Allah, terimakanlah kitab kepada kami, catatan amal kepada kami dengan tangan kanan kami ya Allah, dan hisablah hisaban kami dengan hisaban yang ringan ya Allah. Sebab nanti kita akan dapat laporan konkret itu. Seperti pejabat kalau diaudit oleh KPK seperti itu, oh konkret, keluar masuknya upah kemana saja, oh. Di badan keuangan juga disinkronasikan kepada lembaga lain, sehingga di era sekarang itu kalau orang sudah korupsi pasti ketahuan karena data transaksionalnya itu juga banyak itu. BPK diminta keterangan, KPK sebagai lembaga untuk koreksi semua lah, sehingga tidak bisa mengelak di era sekarang, belum kelak di hari dia ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi walaupun kita catatan mulai kecil nakal, mulai kecil kita sudah tinggalkan sholat, tiba masa tua kok kita tobat. Lah melo hadis sing ngaji rumiyin enggal niki Allah, iya ini hadis saya buat perdoman ya ini alhamdulillah kalau melo ngaji, kula alhamdulillah tuwek-tuweke 5 waktu jangkep, terus nambahi sholat sunnah. Napa kok nambah yai mulai dari sampean binen dalam hadis ada cek gawe tembelane fardu yang ditinggal. Jadi kalau belajar kemudian baca terus, bahkan kalau harus sholat sunnah terus, sholat sunnah mutlak kalau saya dengar kalau lakoni, no, walaupun mulai kecil merah kok akhirnya bagus semua. Belum ngajinya terniki ngaji 1 jam, pahalanya sekian ada. Sehingga di total kelak di hari kiamat oleh malaikat antara yang baik dan yang jelek namanya timbangane amal. Sepuh-sepuh sahabat ahli ngaji di bulan Ramadan, ahli sedekah, ikut berpuasa,
bulan Ramadan dilipat gandakan dengan sekian lipatan. Ngaji di bulan Ramadan tiap langkah ke masjid sekian, penuh kebaikan akhir dari perjalanan hidup kita. Selamatlah orang itu. Walaupun catatan kita mengiringi tatkala dulu waktumu muda. Tapi ono pengajian teko, dibangun masjid sumbangsihnya oleh dari pikiran. Syukur-syukur kalau punya harta 1.000 2.000 harta, gak punya harta tapi sumbang tenaga, positif semua. Bagus, catatan amal bagus, jangan khawatir, kita sama-sama disurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah dawuh bahwa sing didelok dek pungkasan. Sebaliknya naudzubillah, pilih bagus, remaja bagus, dewasa bagus, tiba tuwek kok nakal, tiba tuwek naudzubillah kok nedok, dari semua kegiatan kebaikan menjauh. Ini loh naudzubillah min dzalik. Takut akhirnya terus Kanjeng Nabi mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya untuk menyikapi seperti itu kita saling berdoa, gak usah saling elekan, gak usah saling sombong-sombongan. Ono wong kurang apik ditungakno monggo. Orang yang sudah bagus juga ditungakno muga-muga istiqomah. Sing berjuang apik yo tungakno istiqomah, sing durung yo muga-muga dibuka sadar maneh kali Allah, bisa-bisa ibadah dan ngersani rezeki Allah. Amin ya rabbal alamin. Janji yang ketiga, akan dikasih catatan amal dengan tangan kanan. Wa yu'tihillahu kitabahu biyamin. Sing nomor sekawan, lek wong ahli salat 5 waktu dengan baik wa yamurru lan liwat sapa wong. Ala sirati ing atase jembatan. Siratal mustaqim itu nanti finish akhir. Perjalanan hari kiamat itu bapak-bapak, ibu-ibu berakhir nanti ada di penyeberangan. Penyeberangan itu bagaikan rambut yang kecilnya kayak gitu dibagi 7. Kalau rambut disukai bidani yang cili ya kena wadah mungkin. Atik landep itu pol-polan. Niku terus cerita di Kanjeng Nabi. Ada cerita lagi dek uang itu ada jeruji apa ya? Ada semacam gir kayak gir menuju mandem. Lalu apa banyak berangkat pada berikutnya? Itu ujian terberat akhir itu. Tapi kalau panjenengan itu ahli-ahli banyak api di dunia ya wis ahli ngaji, ahli sholat 5 waktu aman. Wong di kubur sudah aman kok. Menghadap hari kiamat menerima dengan tangan kanan, hisabannya los bagus, nyabrang ojo khawatir. Itulah tandanya orang yang bagus. Tapi naudzubillah, orang yang tidak baik Allah itu ujian terberat tatkala kita menyeberang di Siratal Mustaqim, pasti anjlok nang neraka. Tapi lagi kali bakal ngaji insyaallah boten amin ya rabbal alamin. Oleh apa dijajah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Kanjeng Nabi. Kalau kita ahli salat wa yamurru ala sirati kal barqil khatif, kal barqi. Lewat dewot iku bagaikan kilat yang menyambar. Teleret tutup punah. Ya mungkin kabeh enggak ada yang gak mungkin. Dulu enggak ada pesawat, ada cuma kapal layar. Dalam benak orang kalau enggak naik kapal layar kita akan enggak mungkin ke Mekah, enggak mungkin ke luar negeri karena harus menyeberangi sebuah lautan. Sampai ada yang 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke Mekah. Dulu. Tapi seiring dengan canggihnya teknologi, sekarang ada ke Mekah itu cuma 12 jam. Itu kalau naik pesawat. Ono maneh wong sing sugih amalane apik, istilahnya amal apik duitnya apik, numpak jet pribadi. Yes. Itu cuma ukuran jam, enggak sampai 12 jam atau
lebih enggak. Makanya amal itu para rawuh padha mbek wong lek di dunya akeh duwite. Wong akeh duwite ngurus apa-apa gampang. Nggih napa mboten? Nggih akeh duwite akeh. Dadi lek di dunya niku patokane iku duit. Kiblatnya itu duit. Jadi sampeyan angel urusan apa sampeyan kok. Napa mboten? Estu duit ini berbicara. Lek apa duit itu rada bulan. Urus napa cak izin iki aku gawe CV iki. Duit gak patek rada setengah. Suwe iku. Balik mana? Saya rata-rata mana nang camat balik mana? Mari camat nang instansi terkait. Engko mutu tuh balik mana? Kurang kan? Kurang duit. Sampai tombol yang kita kasih 10 juta, 20 juta. Sampai temukan ngurus surat izin teko dhewe. Kenapa? Sudah nanti akan saya siapkan tarif parkir seragam oleh duit Pak. Perjalanan akhirat juga begitu. Gentenan, duit gak payu nih wis. Mulai kita mati itu duit gak payu loh, teman nih. Gak percaya bukti mana? Gak usah hari kiamat, saat mati toh wis, duit gak payu. Sing kita bawa juga kayak kafan. Terus apa mana? Yo kayak kafan, kok ambene yo balik. Gitu kan? Amben balik. Ojo nggo wali emas lho sampean lek mati naudzubillah minta dijati kubur kesempatan Mas iki. Wonge kowe gak ngerti yo mas-masan rupane. Yo entek sing kubur ki napa to? Itu tuh mayite sing kesenengan digawane emas. Mayit wis gak gelem dunya brono emoh wis. Cuman jalan kafan ya tinggal. Kok ono rumah tangga keluarga sing saken usahaken aku gawe biyen dah. Duit saiki yo wis ayo sak miliar saken lah saiki wong wis tiba mati. Mbok yo dipendem pisan duit sak miliar saken. Yo enak sing ngubur, engko iso gak ora mari kubur niki lho mboten. Nggih. Mosok gak percaya sampe kanthi Nabi putus wis. Mayit gak doyan dunya brono. Ma'in mayitin fil qabri illa kal gharikil mughawwir. Itu hadis Kanjeng Nabi. Sampai sejauh itu Rasulullah menganalisis. Rasulullah itu menggambarkan ya prai tidak menjadi kenyataan Bapak-bapak. Kata Rasulullah mayit itu di dalam kuburan bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Apa yang dibutuhkan mayit? Doa dari yang hidup, bukan harta benda. Ibarat orang yang mau tenggelam dalam lautan. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang tenggelam dalam lautan? Bukan emas, bukan harta benda, enggak. Paling ke dalam mobil. Piro kali dalam mobil? Masa sampai 1.000? Gila banget? Enggak. Sampai bukti no aku belakang koncomen tenggelam. Sampai kayak mas-masan lo duit sampai lihat pada sak. Terus sampai ambil sama lempar ban mobil dalam mobil. Saya jangan delok milih di. Nek sampai milih saksakan rokok duit berarti kalau sampai harus gedeng total. Ngene wong wis mati kok malah kok milih duit yo kebaca gitu. Yang pasti tidak akan milih uang, pasti milih ban dalam mobil. Kenapa? Itulah yang akan menyelamatkan kita dari tenggelam. Begitu juga kita kalau sudah mati sudah harta benda itu gak berfungsi kecuali nek tinggalane mayit di sedekah teng masjid itu berfungsi. Tapi walaupun bagaimana harta benda itu harus dirupakno sedekah nang kiai, sedekah teng masjid kiai niki sedekah bapak sing sampun tilar teng alam kubur muga-muga ganjarane tutuk teng bapak Tamir masjid ini mas, sedekah ayah saya, sedekah keluarga saya, boyo didadek nopo, datuk jariyah tembiku, nyampe. Kalau di rumah soal sedekahnya nyampe karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Tapi kalau bentuk uang didiemin langsung dimelon mayit, itu dia tak butuh mayit punah. Nah ini kalau tahu gentenan setelah kita mati. Tidak butuh urusan duniawi, tapi yang dibutuhkan mayit adalah amal soleh.
sedekah jariyah, waladun saleh yad'ulah. Kata Rasulullah itu, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Anak Adam kalau sudah meninggal dunia, putuslah semua kecuali 3 perkara. Siji, sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak yang soleh. Ini selalu nyampe, anak sembahyang, pahala sholat anak nyampe ke orang tua yang meninggal. Anak sedekah anak nyampe ke orang tua yang meninggal. Itulah sesuai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh yang kami hormati, muga-muga hati kita diberi keyakinan oleh Allah, iman yang baik oleh Allah, sehingga kita percaya dengan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berangkat dari kepercayaan